Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang holding relay atau interlocking relay dengan menggunakan dua relay ya. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah membuat interlock relay dengan menggunakan satu relay. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan dua relay DC ya. Dua relay DC MY4N DC 24 volt ya. Nah, skema ini atau rangkaian ini biasanya digunakan atau dikoppel dengan sensor ya. Nah, ini biasanya untuk mengaktifkan relay menggunakan sensor ya. Entah itu sensor proxy atau sensor infrared ya. Nah, skemanya itu menggunakan relay. Saya akan membuat holding relay dengan menggunakan dua relay ya. Nah, di sini terdapat 4 komponen ya, 4 komponen untuk merakitnya ya. Nah, tidak termasuk lampu ya. Nah, yaitu relay 1, relay 2, push button 1 dan push button 2 ya, PB1 dan PB2. Jadi ada dua push button atau ada dua saklar dan ada dua relay. Nah, baiklah kita lanjutkan ke membuat skema ya. Nah, ini kita akan rakit buat wiring diagramnya terlebih dahulu ya. Nah, baiklah kita gabungkan untuk pin P24 yaitu R1 dan R2 yaitu pin 14 ya, digabung terlebih dahulu ya. R1 dan R2 pin 14 kita gabung. Setelah itu kita hubungkan ke TB2 pin 18 ya. Nah, ini adalah P24 ya. Jadi ini selalu standby terus dengan plus 24 ya. Oke, selanjutnya yaitu ID kabel 1 ya. ID kabel 1 yaitu TB1 pin 21 kita hubungkan ke PB2 kaki 1 ya. Nah, yang sebelah kiri. Untuk yang selanjutnya ya, kabel ID2 yaitu PB2 kaki 1 ya. Jadi ditumpuk PB2 kaki 1 kita hubungkan ke relay 2 pin 9. Oke. Nah, untuk kabel ID3 kita hubungkan push button 2 atau PB2 kaki 2 kita hubungkan ke R2 pin 13 ya. Nah, relay 2 pin 13. Oke. Yang selanjutnya yaitu kabel ID4. Untuk kabel ID4 yaitu relay 2 pin 5. Nah, relay 2 pin 5 kita sambungkan ke TB3 pin 4 ya. Nah, pin 4 itu yaitu lampu biru ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ke kabel ID5. Kabel ID5 relay 2 pin 1. Nah, relay 2 pin 1 kita lihat. Nah, relay 2 pin 1 kita hubungkan ke PB1K2 ya. Jadi langsung ke PB1 K2 ya, dari relay 1 pin 1 ke PB1 K2 ya, kaki 2 ya. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 6, kabel ID 6. Nah, kita sambungkan relay 2 pin 1. Nah, relay 2 pin 1 kita hubungkan ke relay 1 pin 8 ya, relay 1 pin 8 ya. Oke. Setelah itu untuk kabel ID7. Nah, kabel ID7 yaitu PB1 kaki 1. Nah, PB1 kaki 1 ya, push button 1 kaki 1 kita hubungkan ke R1 pin 13 ya. R1 pin 13. Oke. Oke, selanjutnya yaitu kabel ID8 ya. Kabel ID8 yaitu R1 pin 13 ya, relay 1 pin 13 kita hubungkan ke relay 1 pin 9 ya. Relay 1 pin 9. Oke. Untuk kabel ID9 yaitu
relay 1 pin 9, nah numpuk berarti ya, relay 1 pin 9 kita hubungkan ke relay 1 pin 12. Relay 1 pin 12. Nah, ini untuk holdingannya ya. Nah, relay 1 pin 12. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu kabel ID 10 yaitu relay 1 R1 pin 5. Nah, R1 pin 5 kita hubungkan ke TB3 pin 1. Nah, TB3 pin 1 ya. Nah, ini adalah sinyal bahwa relay 1 tersebut adalah aktif ya. Oke. Nah, setelah dibuat skemanya seperti ini ya, jika sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, ketika dihubungkan ke power supply ya, skema yang tadi kita hubungkan ke power supply, nah maka kondisinya seperti ini ya. Jadi lampu semua dalam keadaan mati ya, belum ada yang dihidupkan ya, seperti itu. Namun ini sudah masuk arus DC 24 volt ya. Nah, kita akan mencoba menekan PB1 ya, yang dimana relay 1 ini ya kan, relay 1 ini adalah relay untuk holding ya. Jadi untuk relay penguncinya ya, relay 1 itu sebagai relay pengunci. Nah, yang di mana di situ ada lampu merah sebagai output ya. Jadi ketika relay ini mengunci, maka lampu merah akan aktif seperti itu ya. Sedangkan untuk lampu yang kedua yang hidup itu adalah lampu biru ya. Nah, untuk lampu biru adalah output dari relay 2. Jadi ketika ditekan relay 2 itu adalah lampu biru yang hidup ya. Nah, baiklah kita akan coba tekan untuk PB1 ya, atau push button 1 kita akan tekan satu kali saja ya. Nah, satu kali saja maka secara otomatis relay 1 akan hidup. Setelah PB1 ditekan satu kali lalu dilepas, nah ini adalah berfungsinya untuk menghidupkan relay 1 dan sekaligus mengaktifkan holding relay. Nah, relay akan hidup meskipun tombol PB1 sudah dilepas. Nah, ini yang dinamakan holding relay ya. Nah, kondisi outputnya adalah relay dalam keadaan on, di mana relay 1 aktif, lampu merah on ya. Nah, lalu kita akan coba mematikan relay 1 tersebut dengan menggunakan tombol yang kedua ya, yaitu push button 2. Kita coba akan tekan. Nah, PB2 ditekan satu kali lalu ditahan. Nah, ini kan kondisinya ditekan dan ditahan. Ya. Jadi untuk mengaktifkan relay 2 dan secara otomatis relay 1 akan mati dikarenakan sumber arus pengunci holding ya. Sumber arus pengunci atau holding ke relay 1 terputus ya. Di mana kondisi outputnya yaitu relay 2 aktif ya, lampu biru on, sedangkan relay 1 off dan lampu merah off ya. Setelah PB2 dilepas ya, nah kondisinya itu kembali ke awal ya. Jadi lampu atau output lampu semuanya dalam keadaan mati ya. Nah, sekali lagi skema ini ya, skema relay ini, holding relay seperti ini yang menggunakan 2 relay, 3 relay, 4 relay bisa banyak ya. Nah, ini biasanya kebanyakan itu menggunakan output dari sensor ya. Jadi output dari sensor masuk ke relay ya. Output dari sensor di sini adalah contohnya yaitu photoelectric sensor, proximity sensor, photoelektrik yang tipe retroreflektif ya, dan juga magnetic sensor ya. Nah, ini beberapa sensor untuk mengaktifkan relay ya, holding relay yang menggunakan sensor ya sebagai triggernya ya, trigger inputnya dari sensor ya, seperti itu. Nah, bisa juga relay seperti ini kalau dari output PLC kan biasanya sudah dibikin dari PLC ya, dari PLC-nya holdingannya. Nah, kalau untuk di yang output PLC itu hanya sebagai penghubung saja ya. Jadi penghubung dari output
PLC. Nah, berikut kalau digambarkan dalam bentuk skema ladder dari dua relay dan dua push button atau dua saklar ya. Nah, ketika PB1 ditekan satu kali saja, secara otomatis akan menghidupkan relay 1. Nah, setelah ditekan satu kali, maka terkunci oleh pin 8 dan 12 ya. Ini terkunci. Nah, menghidupkan lampu merah seperti itu ya. Nah, relay satunya juga aktif. Untuk mematikannya, kita tekan PB2 ya. PB2 ini untuk menghidupkan atau mengaktifkan relay 2 ya. Nah, setelah ditekan, cukup satu kali saja juga akan mematikan ya. Mematikan dari relay 1. Nah, setelah ditekan satu kali, semuanya kembali dalam keadaan mati ya. Atau non-aktif ya. Jadi relay 1, relay 2 semuanya mati ya. Seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke prakteknya ya, supaya semakin paham ya. Fungsi relay, holding relay dengan dua relay. Nah, ini skema atau yang biasanya digunakan untuk output dari sensor ya, dari sensor ke relay. Nah, jadi kalau sensor itu memerlukan relay ya, sebagai trigger sensor, sebagai trigger, dan sebagai eksekutornya yaitu relay ya. Baiklah, cukup sekian pada penjelasan teorinya ya, atau wiring diagram untuk holding dua relay. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan ke prakteknya ya. Nah, setelah dijelaskan secara teori, kita lihat skema yang sebelumnya ya. Nah, ini semua sudah dibikin ya. Jadi holding relay menggunakan dua relay ya. Nah, yang di sini adalah lampu merah sebagai output ya. Dan di sini lampu merah sebagai output dari relay 1 ya kan. Dan yang kedua yaitu lampu biru sebagai output dari relay yang kedua ya. Nah, baiklah, kita akan tes ya. Setelah semuanya dirakit sesuai dengan skema yang dibuat sebelumnya. Nah, di sini adalah tombol startnya di sini ya. Nah, ini adalah stopnya. Jadi dua-duanya menggunakan tombol NO ya. Di mana dia sebelum ditekan dia nggak nyambung ya. Kalau nggak ditekan dia nggak nyambung. Jadi ini tombol NO dua-duanya ya, karena menggunakan dua relay. Nah, baiklah, kita akan coba start ya. Kita akan coba start untuk mengaktifkan relay 1 ya. Ini relay 1 kita coba tes. Tuh. Dengan satu kali tekan ya, dilepas, maka secara otomatis lampu ini akan hidup. Nah, ya. Jadi terkunci relay ini. Ya. Satu kali tekan dilepas, relay ini terkunci ya. Nah, untuk mematikannya maka harus menghidupkan relay yang ini ya, relay yang kedua. Nah, coba kita akan tekan relay yang kedua ya. Nah, ini tombol yang kedua yang kita tekan untuk menghidupkan relay yang kedua. Nah, kita tekan ya dan tahan. Kelihatan di situ lampu yang warna biru itu hidup ya. Lampu yang warna biru itu hidup ya. Lampu yang warna biru itu sekaligus mematikan dari relay 1 ya. Mematikan relay 1. Nah, jadi kalau relay ini aktif ya, itu mematikan relay 1. Ya. Nah, ketika mengaktifkan relay ini, mau mengaktifkan relay ini tapi ini ditekan, nah kita akan aktifkan ini nggak akan bisa ya. Nah, ini terkunci oleh stopnya relay 2 ya, seperti itu. Kita tekan startnya nggak bisa, dia nggak mau ya. Nah, ini adalah skema atau holding relay menggunakan dua relay ya, dimana rangkaian ini atau skema ini biasa digunakan untuk trigger dari sensor ya. Ini misalkan sensor 1 untuk menghidupkan dan sensor yang kedua itu untuk mematikan ya. Nah, trigger dari sensor itu masuk ke relay ya, baik relay 1 atau relay 2 ya. Jadi start stop ya, seolah-olah seperti itu ya. Nah, jika menggunakan sensor maka harus menggunakan relay ya.
Oke, nah nanti kita akan coba praktekkan di video selanjutnya ketika menggunakan dua sensor yang berbeda ya. Kita akan tes nanti menggunakan sensor ya. Nah, skema ini biasanya digunakan untuk menghidupkan, contohnya itu yaitu conveyor yang menggunakan sensor ya, seperti itu ya. Jadi conveyor belt yang menggunakan sensor, gimana start stopnya itu menggunakan sensor. Nah, jadi ketika sensor yang mendeteksi, nah maka menghidupkan relay ini ya. Nah, ketika si conveyor itu berjalan membawa sebuah barang, nah setelah sampai di ujung maka dia stop ya. Stop, dia sampai di ujung kena sensor lagi, conveyornya stop ya. Nah, stop, akhirnya diambil barangnya. Nah, ketika seorang memasukkan lagi barangnya dari in conveyor, nah maka conveyor itu akan hidup lagi. Nah, setelah itu ketika sampai di ujung, sudah sampai kena sensor lagi, dia akan stop ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, dan banyak lagi fungsi dari holding yang menggunakan dua relay yang menggunakan sensor ya, selain dari conveyor. Oke, sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.